terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Ranting Pasar Panjaluman, akan kami sampaikan lewat surah Al-Alaq, surah ke-96 atau surah Iqra. Penjelasan para ulama yang intinya adalah Islam itu sangat mementingkan ilmu, terutama dalam ilmu agama. Lalu dari ayat 6 sampai 10 ini mengisahkan tentang kesombongan manusia. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ada dulu seorang anak manusia namanya Umar bin Hisham. Dia orang paling bijak di kota Makkah. Apapun persoalan yang dihadapi penduduk setempat akan dihadapkan ke hadapannya, dia akan putus seadil-adilnya, sehingga dia diberi gelar Abul Hakam, bapak yang paling bijak. Tapi setelah turun perintah kepada Muhammad bahwa dia akan menjadi nabi dan rasul, mulailah perlawanan itu, sehingga yang dulu dia adalah orang paling bijak menjadi orang paling bodoh dan goblok. Bahasa Arabnya jahal, maka dia pun dikenal dengan Abu Jahal. Apa yang menyebabkan Abu Jahal ini sentimen kepada Muhammad? Banyak faktor. Pertama, Abul Hakam ini, Umar bin Hisham ini kan sudah populer di kota Makkah. Ada seorang perempuan janda kaya yang sudah 2 kali dia ditinggal mati oleh suaminya, banyak hartanya, dan dia adalah seorang saudagar namanya Khadijah binti Khuwailid. Dilamar oleh Umar bin Hisham, ditolak mentah-mentah oleh Khadijah binti Khuwailid. Lalu tidak berapa lama justru Khadijah minta kepada keluarga Muhammad agar datang melamar dirinya. Apa enggak dongkol itu hatinya Abu Jahal kan? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita yang beragama ini karena sentimen pribadi terbawa-bawa pada sentimen agama. Hanya pada persoalan cinta kadang-kadang dia menyalahkan umat Islam, atau dia menyalahkan kelompok atau komunitas atau organisasi. Misal, kadang-kadang kita ini sudah baik, kenapa orang membenci kita? Bukan karena kita Muhammadiyah. Bisa jadi ada sentimen pribadi, mungkin cintanya dulu tertolak. Itu gaya-gaya Abu Jahal itu. Dari masa ke masa, sinetron dalam Islam ini alur ceritanya sama, aktornya yang beda-beda. Kalau dulu ada aktornya nama Muhammad, dulu ada aktornya namanya Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Mungkin nama aktor sekarang sudah berbeda, tapi alur ceritanya tetap sama. Maka orang-orang yang berilmu itu tidak heran dengan perilaku kita umat ini. Apa yang menyebabkan? Dia merasa ar-ra'ahu istaghna, dia merasa serba cukup. Uang dia ada, ilmu dia sudah merasa hebat, sehingga orang ceramah pun dia anggap rendah, orang berbicara agama pun dia kecilkan. Bukan sekarang itu ada, dari dulu ada. Seolah-olah mereka ini panitia hari kiamat. Memang dari dulu sudah ada model begituan. Seolah-olah mereka ini panitia surga, yang sana neraka, yang ini ke surga, kita ke surga, yang saya itu neraka. Memang dari dulu memang sudah ada kelompok yang begituan. Cuma ilmu kita kadang tidak sampai, makanya kita kaget melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi Abu Jahal dan juga orang-orang yang menganggap dirinya ini hebat, merasa mampu dan mapan, itu yang menyebabkan mereka berbuat melampaui batas atau berbuat tokoh. Begini Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah Allah tidak pernah mencukupkan nafsumu agar ada alasanmu untuk mendekatkan dirimu kepadanya. Kita minta uang tidak kunjung penuh, minta 100 Allah kasih 80, minta 1 juta Allah kasih 800, minta kesembuhan Allah sembuhkan sedikit, belum sembuh total. Maksudnya apa? Agar hatimu tetap bergantung kepadanya. Kalau sempat kita sehat sepanjang masa, tidak pernah sakit, lantas mulut kita ini mungkin sangat jauh menyebut nama Allah.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dengan kaki tersandung di jalan, pulang tarawih, pulang dari masjid mungkin, mulut mengucapkan aduh, lalu diiringi dengan istighfar, diiringi dengan menyebut nama Allah. Itulah yang Allah rindukan, mulutmu menyebut namanya. Kan harus disakiti dulu, kan harus tersandung dulu, kan harus sakit dulu, dirawat dulu di rumah sakit, barulah kita sebagai anggota keluarga bermohon, ya Allah sembuhkanlah istriku, ya Allah sembuhkanlah suamiku, ya Allah sehatkanlah kedua orang tuaku, panjangkan umurnya. Itu yang Allah rindukan, mulutmu menyebut namanya sebab sakit yang ia datangkan kepadamu. Jadi manusia itu berbuat angkuh, berbuat sombong, berbuat togoh atau melampaui batas karena dia merasa dirinya serba kecukupan. Itulah makna surah Al-Alaq ayat 6 sampai 10. Lalu ayat 11 sampai 19, ancaman bagi yang menghalang-halangi kebenaran. Dulu ketika Nabi Muhammad solat di hadapan Ka'bah, datang Abu Jahal, ia letakkan kotoran hewan di atas kepalanya. Waktu ruku datang Abu Lahab, ia tepuk kepalanya, bahkan ia tendang belakangnya. Ketika hal itu dilihat oleh putri Nabi yang bernama Fatimah, kita yang mau tahallul kan dipelat di situlah, di halaman yang luas itu. Bagi yang mau kamar mandi, kamar mandi. Kamar mandi itu dulu adalah rumahnya Abu Lahab. Jadi coba bayangkan, ada lokasi yang dipagar, itu rumah Nabi, belakangnya hanya sekitar 10 atau 15 meter kamar mandi, WC, itu rumah Abu Lahab. Nah kan dekat itu, mereka jiran tetangga. Dan memang rumah mereka dekat dengan Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad solat di hadapan Ka'bah, Abu Lahab akan ikut-ikutan menyiksanya, padahal itu kan pamannya. Nah, Allah menyebutkan ancaman kepada mereka, Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia lain beribadah. Yang dimaksud di sini tentunya Rasulullah. Maka Allah menantang, panggil semua keluargamu, panggil semua kabilahmu, malaikat Zabaniyah akan menjadi lawannya. Itu yang Allah sebutkan pada surah Al-Alaq ini. Lalu di ayat terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar tidak menuruti, tidak mematuhi apa saja yang disampaikan oleh musuh-musuh Allah ini. Maka bersujudlah, kata Allah. Maka menjadi hukum Bapak Ibu sekalian, ketika surah Al-Alaq ini khusus bagi kaum bapak, harus diingat, khusus surah Al-Alaq apabila dibaca sampai akhir, maka kita harus sujud tilawah. Kita harus sujud tilawah. Mayoritas ulama fikih mengatakan itu hukumnya sunat muakkadah. Jadi bagusnya nggak usah baca dalam sholat daripada buat bingung. Atau jangan baca sampai ayat akhir, kan bisa saja dipotong kan. Sanada'uz Zabaniyah, Allahu Akbar, jangan baca ayat terakhir. Karena kalau dibaca ayat terakhir, konsekuensinya kita harus sujud. Tidak ruku, langsung sujud, namanya sujud tilawah atau sujud sajadah. Kalau kita praktekkan tanpa informasi kepada jamaah, jamaah akan bingung. Dalam beribadah jangan buat kekacauan. Makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak atau yang akan mengimami sholat, enggak usah baca surah Al-Alaq, kan banyak pilihan surah yang lain. Dalam juz 30 itu ada 2 ayat-ayat sajadah, total keseluruhan ada 15. Allah tempatkan 2 surah di dalam juz 30. Pertama dalam surah Al-Insyiqaq atau Izas Sama'un Syaqqat. Yang kedua pada surah Al-Alaq. Di luar solat bagaimana? Juga sama. Misal Bapak Ibu sekalian tadarus di rumah atau dimanapun kita tadarus, kebetulan bertemu dengan ayat sajadah, maka sujudlah menghadap ke kiblat. Inilah sunnahnya. Kalau tidak sujud bagaimana? Memang tidak berdosa, tapi kita kan menyia-nyiakan kesempatan pahala itu. Ada kesempatan untuk kita beribadah, justru ditinggalkan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah itu lebih dekat dengan hambanya waktu sujud, bukan waktu di depan Ka'bah.
bukan waktu kita melakukan ibadah lain, waktu sujud. Maka dalam hal itu Allah mensyariatkan dalam satu kali ruku 2 kali sujud, dalam satu rakaat 2 kali kita sujud. Dan dalam sujud itu diyakini dan telah diputuskan para ulama fikih bahwa 7 anggota sujud itu harus menempel. Pertama, dahi, kening ini harus menempel, tak boleh ada yang menghalangi kecuali dalam keadaan uzur. Lalu kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. 7 rukun sujud ini harus menempel. Kalau tak menempel bagaimana? Maka sujudnya tidak sempurna, alamat solatnya bermasalah. Lalu di awal tadi Allah sebutkan baca. Apa yang mesti kita baca? Tentunya adalah Al-Quran, karena itu adalah pedoman hidup kita. Secara ringkas kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, waktu terbaik membaca Al-Quran itu pertama, ini nomor 1, sepertiga malam yang terakhir. Setiap malam Bapak Ibu sekalian bangun jam 3, bangun jam 4, ambil air sembahyang, solat sunat wudu, buka mushaf Al-Quran, bacalah. Itu waktu terbaik. Karena tahajud itu sama dengan tarawih. Tarawih itu ya qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan itu ya qiyamul lail. Hukumnya tetap sama, namanya yang berbeda. Tahajud itulah tarawih, tarawih itulah qiyamul lail, qiyamul lail itulah qiyamul Ramadan, itulah solat malam. Maka apa ibadah kita bangun di sepertiga malam yang terakhir setelah kita mengambil air wudu, solat sunat wudu, lalu bacalah Al-Quran sebanyak mungkin, karena itu waktu terbaik membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah solat subuh. Setelah solat subuh, misal bagi yang lapang waktunya, apa kata Allah dalam surah Al-Isra 78? Dan dirikanlah pula solat subuh, sesungguhnya bacaan Quran pada waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, antara waktu maghrib dan isya, selepas solat maghrib menunggu waktu isya kita baca Quran, bukan 1 lembar 2 lembar, bukan 1 ayat 2 ayat. Pokoknya mulai dari maghrib, selesai solat maghrib, solat sunat ba'diyah, kita baca Al-Quran, baik di masjid, di musola maupun di rumah, sampai azan isya berkumandang. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya dari Anas bin Malik? Barang siapa yang solat maghrib berjamaah lalu duduk membaca Al-Quran sampai solat isya, maka ia adalah seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi nomor 598, dinilai hasan oleh Syekh Albani. Jadi Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran antara maghrib dan isya, pahalanya itu sama dengan pahala orang yang berhaji dan umroh. Tapi jangan pula salah paham, mentang-mentang dia amalkan ini hadis, mengaji setiap maghrib sampai isya, dia merasa dirinya sudah haji kan? Berangkat ke pasar Panyabungan, beli kain batik haji, dijahitkan, dipakainya, ditanya orang, ibu rupanya sudah hajah? Udah, tiap malam aku hajah katanya kan? Ini salah paham, ini pahalanya. Bukan berarti nanti bapak-bapak juga sama. Pak Bikar, Pak pengurus, ini kenapa ini enggak dibuatkan hajinya ini di papan pengumuman ini? Rupanya pengurus buat impak tarawih dari Bapak Malim Maregol kan, nah, enggak dibuatnya hatiti gitu kan. Tapi bapak kan belum haji, tiap malam saya baca Al-Quran sampai isya katanya. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Nabi pahalanya, bukan berarti kita mau pamer ibadah kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bacalah Al-Quran antara maghrib dan isya. Yang keempat, setelah solat wajib, terutama zuhur dan asar, habis zuhur, habis asar, apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Barang siapa yang duduk di tempat solatnya setelah solat subuh hingga matahari terbit dan solat asar hingga matahari terbenam, maka ia mendapatkan cahaya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1287. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membaca Al-Quran di hari Jumat, khususnya surah Al-Kahfi. Tidak bisa semua, paling tidak ayat 1 sampai ayat 10. Semoga kita mendapatkan fadilah dan manfaatnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dari penjelasan firman Allah pada surah ke-96, surah Al-Alaq atau Iqra. Semoga bermanfaat. Marilah kita solat tarawih yang dimulai dengan solat ringan.